Hello guys, welcome back to Maralama Gaming Channel. Kali ini di video kali ini gue mau bahas sedikit soal pack yang gue saranin untuk kalian beli. Nah, terutama untuk kalian yang kalau misalkan memang kepikiran mau spend some a little bit money untuk support the developer, tapi kalian nggak mau terlalu tergila-gila spending semua uang kalian atau sebagainya, tapi hanya sedikit. This is the packs yang menurut gue sangat worth it untuk kalian beli dan kenapa? Kira-kira seperti itu. So, without waiting terlalu lama, mari kita buka. Ke direct purchase. Nah, di sini kita punya dua bahan yang kita bisa beli, elemen mental secara langsung dan juga ada pack. Biasa elemen mental ini biasa ada event-event di mana akan bisa menambah atau lebih murah belinya. Gua nggak terlalu hafal kemarin dan juga di notice juga ada sebenarnya, jadi kalian bisa cek di sana. Tapi saran gue kalian nggak beli yang ini, tapi kalian beli di yang pack ini. Nah, di pack ini ada banyak sekali. Kalau misalkan ada banyak sekali bahan-bahan atau barang-barang yang bisa kalian beli dari first month celebration pack, dan kalian bisa lihat isinya apa aja, sampai premium weapon pack, sampai yang terakhir adalah reorganization program sendiri. Nah, buat gua kalau misalkan kalian mau beli level pack, it's a good thing juga sebenarnya, tapi gua nggak saranin kalian beli semua yang ini. Kalau misalnya benar-benar kalian hanya ingin spend sedikit, kalau budget kalian cuma 150.000 misalkan, belilah di antara ini: daily boost pack, daily AP pack, ataupun daily drop pack. Kenapa gue saranin tiga ini? Ya oke, gue jelasin satu-satu. Daily boost pack, kalian itu secara langsung akan mendapatkan 150 elemental paid. Paid itu artinya yang bisa kalian pakai nanti untuk di kapsul, yang bisa mendapatkan satu kali tarikan setiap harinya dan menggunakan hanya 30 elemental metal ini yang di sini. Nah, jadi hanya 30 di sini. Nah, kalau ada 150 berarti kalian bisa pakai 5 kali atau 5 hari. Nah, sorry, lagi udah jam baru nih. Nah, selanjutnya kalian juga akan dapatkan 30 elemen metal setiap harinya. Dan juga setelahnya adalah kalian juga akan dapetin experience semua tambah 50% dari story dan level-level lainnya. Juga research time kalian akan berkurang 50%. Jadi yang mungkin 6 jam cuma tinggal 3 jam, yang 60 menit jadi setengah jam doang. Setelah itu kalian juga akan dapat lucky tokens yang bisa kalian pakai nantinya di roulette untuk kalian bisa dapetin item-item juga. Nah, kenapa gue nggak beli yang ini? Karena gue udah selesai semua story. Kalau misalnya kalian baru mulai atau kalian baru start, saran gue untuk kalian naikin levelnya sangat cepat, kalian belilah ini. Karena kalau misalnya kalian baru selesai level pertama, itu kalian bisa langsung dapat 1500 experience. Sedangkan kalau misalnya kalian udah selesai experience stage tersebut dan kalian mau masuk lagi, itu hanya 60 experience doang. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalkan hitung-hitung dalam 30 hari kalian hanya akan mendapatkan 1050, bayangin ya, 1050 elemental metal. Udah gitu kalian bisa dapat XP tambahan selama 30 hari dan juga reduce research time selama 30 hari. Oke. Ya, tapi gue nggak ambil itu, yang gue ambil adalah daily AP dan drop. Kalau kita lihat yang AP, direct offer sama daily bonusnya hampir sama. Kita tetap dapat elemental metal dengan total nantinya 1050. Tapi yang menurut gue sangat worth it adalah research support AP-nya tambah 100% dan juga friend EP-nya yang delivery-nya tambah 10. Artinya kalau selama ini kalian hanya bisa nerima 10 temen yang memberikan energi, jadi kali 8 jadi 80. Sorry, 10 ini tuh cek 10 energi, 10 energi dari 8 orang 10 jadi 80, tapi ini bisa 2 kali lipat jumlahnya. Jadi kalian bisa dapat dari 20 orang jadi 160. Agak lupa tadi. Oke, terus research support ini kan setiap sehari itu kita dapat 3 kali tuh energi gratis dari lab kita. Di jam 3 nantinya, terus di jam 11 sama jam 7 mulainya. Nah, jadi dengan itu yang darinya 80 kalian bisa nambah jadi 160 masing-masing. Gue akan kasih lihat ya sekarang. Nah, ini 160 gue bisa acquire sekarang. Jadi dari 198 nambah deh. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat di sini.
Daily Drop Pack. Ini salah satu yang gue juga ngambil pertama-tama. Kenapa? Karena menurut gue sangat worth it banget. Masih elemen metalnya masih sama, kalian dapetin sesuai dengan yang tadi juga dengan daily booster ataupun daily AP. Tapi bedanya juga kalian dapat weapon memory supply box satu setiap harinya. Udah gitu item gainnya dari story dan bonus stage lain kayak event atau challenge gitu nambah, bukan event, challenge dan story biasa nambah 100%. Menurut gue ini sangat worth it banget karena nambahin memori gue, nambahin bahan-bahan buat gue research, buat analyze semua chip gue itu sangat cepet banget. Kira-kira seperti itu. Nah jadi dua ini yang menurut gue sangat layak untuk dibeli kalau kalian mau spend a little bit of money, karena totalnya hanya akan jadi 150.000. Ada juga yang 150.000 weekly. Kalau misalkan kalian memang fokusnya udah nggak lagi di research atau sebagainya, ini juga salah satu yang menurut gue cukup baik buat dibeli, karena kalian akan bisa langsung dapetin weapon patch program juga dan juga karakter patch program beserta dengan karakter supply box, weapon, sama gem dan juga uang. Tapi ini harus kalian beli per minggu yang which is nantinya akan jadi lebih mahal. Jadi balik lagi, saran gue tetap kalian beli di daily drop ini. Nah, that's it untuk saran gue beli apa aja item direct purchase di sini. Nanti kegunaannya seperti apa gue akan jelasin sedikit. Gue akan ngambil yang gue udah beli dan dapat hari ini, lumayan banyak. Nah, nantinya dengan elemen metal yang kalian dapatkan, apakah balik lagi harus gacha? Menurut gue sih nggak balik lagi. Kalau misalkan total power udah tinggi dan kalian masih perlu naikin rank, saran gue tetap beli di store seperti ini, skill point ataupun provision memory yang diberikan, karena itu gunanya nanti kalian bisa upgrade senjata dan weapon kalian lebih mudah dan lebih gampang. Nah, salah satu yang gue experience sendiri, dulu gue main di server 2, server 0, dan gue pindah ke server 4 file. Banyak orang yang udah all out di server 2.0 dan banyak banget yang udah mulai main di sana. Alhasil untuk kompetisi di sana, kalau ada yang level ranking itu akan sangat susah sekali, apalagi untuk pemain baru, karena there is just no way dimana kalau kalian, apalagi kalau kalian nggak spend some money gitu ya, untuk kalian bisa ngerangkak ke sana. Jujur awal-awal gue tuh pernah sempat di level belasan untuk yang event Taking Candy Factory, dan gue belum spend apapun saat itu. Gue nggak spend money saat apapun satu, dan itu gue harus main tiap hari, gue harus bangun pagi hanya just for grinding my karakter gitu ya, seperti itu. Tapi orang-orang tuh mainnya gampang banget karena mereka udah langsung dapat karakter yang nambah bonus apa segala macam, kayak waktu itu Cinnamon atau Alia waktu itu ya. Gue cuman pakai Alia biasa, mereka udah pakai yang White Day gitu, jadi sangat susah untuk gue kompetisi. Sedangkan saat gue pindah ke server Val ini, karena nggak banyak yang pindah juga karena pada udah bayar di sana, dan juga mungkin orang-orang baru yang main juga mungkin belum masih meraba-raba gitu ya. Jadi gue bisa take up that advantage dengan mudah saat itu sampai sekarang ini gitu. Itu alasan kenapa gue bisa mungkin di level yang cukup tinggi di 54. Oke, anyway, itu aja saran dari gue. Jadi kalau misalkan mau beli, just keep considering beli seperti itu. Kalian bisa beli juga nanti lewat Google Play, atau juga kalian bisa beli biasa lewat Google Play sih gue belinya ya, karena gue nggak coba yang lain. Nantinya kalau misalnya elemental metal kalian udah bertambah nih, udah nambah, daripada kalian gacha, belilah item-item seperti ini untuk memperkuat karakter kalian. Don't worry untuk dapetin karakter yang lain. Game ini cukup, sekalipun rate gachanya sangat-sangat rendah, tapi mereka cukup generous dalam memberikan elemen metal gratis. Semoga aja ini bukan 6 bulan pertama saat mereka baru kenalin gamenya gitu ya. Semoga ini tetap berlanjut sampai ke depannya. Tapi kalau gue lihat sih mereka sangat dengerin banget sih masukan dari pemain-pemainnya gitu ya. Oke, anyway, ini contohnya nih. Nah, dari ini 8 ya memang. Dari 10 biasa di sini, tapi ini jadi 20 di sini. Jadi sangat worth it banget untuk kalian naikin atau beli yang daily AP booster tersebut. Kira-kira seperti itu. Anyway, ya itu aja kali ini untuk rekomendasi apa yang perlu kalian beli dari direct purchase. Gue nanti habis ini mungkin bakalan sedikit banyak bahas beberapa hal lain, terutama dari segi handphone yang dipakai ya. Terutama kalau misalkan pemakai Asus ROG 2, ada beberapa fitur yang menurut gue sangat kepake banget Asus ROG 2 untuk menaikkan atau menyelesaikan galeri kalian dan lain-lainnya. Oke, kalau misalkan kalian punya pertanyaan, jangan sungkan untuk langsung taruh komen atau pertanyaan kalian di bawah.
dan juga kalau misalkan kalian berkenan, jangan lupa juga untuk like dan juga subscribe ke sini untuk dapat tips and trik dan nanti mengikuti event-event yang baru yang akan keluar. Oke, this is Maralama Gaming. Thank you for watching. Enjoy and have a good day.